sendiri berarti kita punya kebebasan untuk menentukan warna utama corporate culture di perusahaan kita sendiri nanti akan seperti apa. Tapi jangan lupa corporate culture di sini tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita inginkan, tapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang bersikap terhadap apa yang kita inginkan. Jadi dalam konteks ini Chantal, bagi para pemimpin dan para entrepreneur yang mau memulai usaha, yang paling penting bukan cuma apanya, tapi bagaimana penyampaiannya. Kalau kita ingin etos kerja yang kencang gitu ya, penyampaiannya adalah dengan contoh yang baik. Satu, itu jauh lebih efektif dibandingkan kita teriak-teriak, ya, memaksa orang pakai kalau masuk itu pakai card yang clock card gitu ya, jenjang gitu ya, dan kita kontrol setiap saat, ya, kita coba pastikan bahwa mereka sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang lebih efektif adalah kalau kita menunjukkan dengan caranya, kita duduk di samping orang itu, kita membantu dia bagaimana sih cara mengerjakannya supaya lebih cepat, lebih baik. Dan yang lebih kritikal lagi ada di rekrutmennya. Bagaimana kita memilih orang-orang yang pas, yang tepat, yang ada di organisasi kita nanti. Ya, memang mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan bukan cuma sekedar itu, yang kompatibel dengan kita. Jadi kalau kita punya kecenderungan bicara ceplas-ceplos, sebisa mungkin mencari orang yang punya, yang kompatibel dengan itu. Yang sama kayak gitu. Kalau enggak nanti sakit hati ya. Bawaannya sakit hati, dan untuk balik dari sakit hatinya aja udah sebulan gitu ya. Sebulan, terus dia udah baik, kita galak lagi, dia sakit hati gitu lagi. Jadi kapan bisa jalannya perusahaan? Oke, kita baca SMS yang sudah masuk. Dari mana asal budaya perusahaan itu? Perlukah kita mengikutinya? Dari Roni di Lampung. Asalnya itu adalah dari semua orang yang ada di organisasi itu, Roni. Jadi bukan dari pemilik, bukan dari bos, tapi dari semua orang yang terlibat di dalam perusahaan itu. Roni ada di satu perusahaan, ya, bergerak sebagai bekerja di situ sebagai salah satu manajer. Roni pun mewarnai corporate culture yang ada di perusahaan itu. Sebagaimana anak buah Roni, sebagaimana orang yang baru masuk, semua, everyone. Asalnya dari mana? Dia muncul. It happens. Dari ini interaksi kita dari dengan sesama rekan kerja, betul, bawahan, atasan gitu. Exactly. Kan kita udah lihat nih perusahaan seperti Google gitu, IKEA dan juga Apple gitu kan, perusahaan-perusahaan yang dinilai sukses dan karyawan-karyawannya juga terlihatnya cukup puas gitu dengan berada di sana. Sebenarnya corporate culture yang Rene lihat dari ketiga perusahaan besar ini apa sih? Satu hal yang harus Chantal pahami, bahkan saya juga kaget tempo hari saya baca buku yang dibuat oleh karyawan Google nomor 55. Jadi di situ pun dia sempat menyebutkan beberapa hal yang menurut dia kurang pas bagi dia mengenai Google. Jadi paham nggak? Jadi bahkan untuk perusahaan yang katanya paling keren banget, semua orang pengen kerja di situ, gue juga mau gitu ya. Tidak ada yang pas buat semuanya. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang pas buat semuanya. Tapi kalau dibilang beberapa traits ya, beberapa kualitas yang paling dicari dari perusahaan, salah satunya adalah open management. Open management. Yes. Seperti apa open management itu kita bahas, tapi kita sapa dulu yang sudah telepon ke sini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan siapa? Dengan Andri dari Makassar. Silahkan. Jadi saya ada pertanyaan mengenai corporate culture. Itu apa yang harus kita lakukan jika corporate culture yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jadi bagaimana caranya mengarahkan agar corporate culture yang terbentuk sesuai dengan yang keinginan kita. Oke. Terima kasih. Andri ini saya punya sahabat di kantor namanya Andri. Terima kasih sudah telepon ya Andri. Nanti saya sampaikan sama teman yang di kantor juga. Iya. Tapi yang ini ada dari Makassar. Jauh ini. Oke, silahkan dijawab. Andri, terima kasih ya. Kalau kita menghendaki satu kualitas tertentu terjadi, itu tentunya dengan menakar. Misalnya ya, saya kasih contoh nih, saya bahasakan ulang. Kalau kita ingin kejujuran yang diutamakan, kita punya beberapa opsi. Antara lain kita tulis kata jujur sebagai visi perusahaan, bikin gede-gede ya, di tiap pengkolan, jadi orang akan teringat selalu kata-kata jujur, tapi nggak menjamin apa-apa, benar nggak? Yang lebih penting dari itu untuk bisa memaknai kata-kata jujur itu tadi adalah bahwa si bos mengatakan kalau dia salah. Si bos dengan tegas mengatakan, I'm sorry, I made a mistake.
itu jujur kan. Iya. Dan anak buah akan ngelihat, oh it's okay untuk mengakui kesalahan, untuk jujur terhadap apa yang dia sudah lihat sebagai kesalahan. Itu jauh lebih keren daripada kita cuma naruh kata jujur di setiap pengkolan di perusahaan. Jadi buat Andri caranya yang paling mudah ya adalah memikirkan cara terbaik agar semua orang bisa paham dan memaknai. Bukan cuma ngeliat atau paham saja, tapi juga dengan memaknainya. Dan tidak ada cara yang lebih efektif di samping learning by doing. Gitu. Ada beberapa perusahaan yang apa ya, mungkin tipenya lebih ke keluargaan gitu ya. Hubungannya tuh erat dan akrab gitu. Ada beberapa perusahaan yang mungkin mereka lebih pilih untuk menjaga jarak antar sesama karyawannya demi mungkin harga diri, otoritas, kewenangan dan lain-lain gitulah. Korennya melihatnya ini balik lagi ke yang tadi, persepsi atau pilihan setiap orang berbeda-beda. Kalau orang yang sudah terbiasa di iklim yang birokratis, tentunya akan lebih nyaman kalau jangan terlalu dekat. Kalau misalnya jadi kelewat dekat, orang bisa dengan mudah curhat ya. Si bos duduk di antara kita. Ada salah satu perusahaan telekomunikasi, bosnya tuh duduk di samping sekretaris ya, persis gitu, ada di situ. Mungkin akan sukar untuk dipahami orang yang melihat birokrasi sebagai satu proses metodis yang harus diikuti dan tidak ada kata deviasi sedikit pun. Ya tentunya dia akan memilih ada di seperti itu. Apakah tepat atau enggak, saya bukan orang terbaik untuk mengatakan ini. Karena problemnya gini, Chantal, saya berasal dari lingkungan yang lihat aja dari pakaian saya gitu. Saya milih nggak pakai dasi, milih nggak pakai jas. Udah kebaca lah kalau model kayak begini dipekerjakan di sebuah organisasi yang sangat birokratis, yang apa jadinya seperti apa, mau mati, hilang ide. Oke, Ya. minum dulu, kita break dulu. Pemirsa, bagaimana dengan budaya perusahaan tempat Anda bekerja? Motivator akan kembali sesaat lagi.